Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sufianti dengan NIM 3211911031. Di sini saya akan membahas soal mengenai kimia organik fisik. Soal yang pertama, dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak mematuhi aturan oktet? A. NH3 PH3 SO3, B. H2O CH2Cl2 dan CO2, C. BF3 SF4 dan ICl3, D. NO-, SO32- dan SCN-, E. HOCl, Cl2CO, dan N2H4. Sebelum masuk ke jawabannya, kita akan membahas apa itu aturan oktet. Aturan oktet menyatakan bahwa atom cenderung bereaksi dengan unsur lainnya untuk membentuk 8 elektron valensi dan berubah menjadi stabil atau konfigurasi elektron gas mulia. 8 buah elektron valensi dianggap stabil karena kulit terluar atom terisi penuh. Saat kulit elektron terluar terisi penuh, unsur akan sulit untuk melepas maupun menerima elektron dari lingkungan sehingga stabil dan tidak mudah bereaksi. Aturan ini dapat diterapkan pada unsur-unsur golongan utama. Utamanya ada karbon, nitrogen, oksigen, dan halogen. Aturan ini juga dapat diterapkan pada unsur logam seperti natrium dan magnesium. Secara sederhana, molekul ataupun ion cenderung menjadi stabil apabila kelopak elektron terluarnya mengandung 8 elektron. Selanjutnya ada pengecualian aturan oktet. Yang pertama, senyawa tidak mencapai aturan oktet atau oktet dikatakan tidak sempurna. Senyawa yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi kurang dari 4 termasuk dalam kategori ini. Hal ini menyebabkan setelah semua elektron valensi dipasangkan, tetap saja belum mencapai oktet. Contohnya adalah senyawa BeCl2, BeCl3, BF3, dan AlBr3. Di sini ada gambar BeCl3, di mana atom B belum memenuhi aturan oktet. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contoh senyawa yang memiliki elektron valensi ganjil adalah NO2. Atom N memiliki elektron valensi 5 dan atom O memiliki elektron valensi 6. Jadi, total elektron valensi dalam senyawa NO2 adalah 17. Kemungkinan struktur Lewis senyawa NO2 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada senyawa yang melampaui aturan oktet atau oktet terekspansi. Oktet terekspansi terjadi pada unsur-unsur periode 3 atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron valensi pada kulit terluarnya. Perlu diingat bahwa kulit M dapat menampung hingga 18 elektron. Beberapa contoh senyawa yang mengalami oktet terekspansi adalah PCl5, SF6, CIF3, IF7, dan SBCl5. Di bawah ini berikut merupakan contoh senyawa yang melampaui aturan oktet. Selanjutnya masuk ke penyelesaian. Pertama ada pembentukan struktur Lewis BF3. B memiliki nomor atom 5 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 3. Memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom B dikelilingi oleh 3 elektron. F memiliki nomor atom 9 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 7. Memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom F dikelilingi oleh 7 elektron. Berikut merupakan gambar dari struktur Lewis BF3. Atom B dan atom F saling berikatan satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Agar atom B dapat mencapai kestabilan, maka satu atom B akan berikatan dengan 3 atom F, sehingga atom B menerima 3 elektron dari atom F. Total elektron atom B adalah 6 elektron, yaitu 3 elektron milik atom B dan 3 elektron lagi dari atom F. Hal tersebut menyimpang dari kaidah oktet karena oktet berarti total memiliki 8 elektron. Selanjutnya ada pembentukan struktur Lewis SF4. S memiliki nomor atom 16 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 6. Memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom S dikelilingi oleh 6 elektron. F memiliki nomor atom 9 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 7. Memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom F dikelilingi oleh 7 elektron. Berikut merupakan gambar dari struktur Lewis SF4.
Atom S dan atom F saling berikatan satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Agar atom S dapat mencapai kestabilan, maka satu atom S berikatan dengan 4 atom F, sehingga atom S menerima 4 elektron dari atom F. Total elektron atom S adalah 10 elektron, yaitu 6 elektron milik atom S dan 4 elektron dari atom F. Hal tersebut menyimpang dari kaidah oktet karena oktet berarti total memiliki 8 elektron. Selanjutnya ada pembentukan struktur Lewis ICl3. I memiliki nomor atom 53 dan konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 18, 18, dan 7, di mana memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom I dikelilingi oleh 7 elektron. Cl memiliki nomor atom 17 dan konfigurasi elektronnya 2, 8, 7, di mana memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi atom-atom sehingga pada atom Cl dikelilingi oleh 7 elektron. Berikut merupakan gambar dari struktur Lewis ICl3. Atom I dan atom C saling berikatan satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Agar atom I dapat mencapai kestabilan, maka satu atom I berikatan dengan 3 atom Cl, sehingga atom I menerima 3 elektron dari atom Cl. Total elektron atom I adalah 10 elektron, yaitu 4 elektron milik atom I dan 3 elektron dari atom Cl. Hal tersebut menyimpang dari kaidah oktet karena oktet berarti total memiliki 8 elektron. Jadi, senyawa yang tidak mematuhi kaidah oktet adalah C, Bf3, Sf4, dan ICl3. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikut terdapat gambar struktur molekul. Hibridisasi atom C2, O, dan N berturut-turut adalah A, sp2, sp2 dan sp3, B, sp3, sp3 dan sp3, C, sp3, sp2 dan sp, D, sp, sp2 dan sp3, E, sp2, sp2 dan sp2. Sebelum masuk ke jawaban, mari kita membahas hibridisasi. Hibridisasi adalah penggambaran atas rangkaian proses penggabungan orbital dari suatu atom dengan atom lain ketika terjadinya pemaknaan ikatan kimia sehingga pada akhirnya mencapai energi yang lebih rendah atau kestabilan yang tinggi. Hal ini terjadi karena dua atom akan berikatan secara kimia, maka dua atom ini membutuhkan sebuah orbital kosong untuk ditempati elektron dari masing-masing atom tersebut, sehingga setelah berikatan, maka kedua atom akan menempati orbital yang sama pada elektron valensinya. Oleh karena itu, dalam proses hibridisasi ini melibatkan konfigurasi elektron, terutama pada elektron valensi yang digunakan untuk berikatan. Terdapat macam-macam hibridisasi, diantaranya ada hibridisasi sp. Dalam hibridisasi sp, orbital 2s digabung dengan salah satu orbital 2p, misalnya 2px, untuk memberikan energi dua orbital hibrida sp yang sama. Hal ini membuat dua orbital 2p terpengaruh, yaitu 2py dan 2pz, dengan energi sedikit lebih tinggi dari orbital hibridisasi. Yang kedua, ada hibridisasi sp2. Dalam hibridisasi sp2, orbital s digabung dengan dua orbital 2p, misalnya 2px dan 2pz, untuk memberikan 3 energi orbital hibridisasi sp2 yang sama. Orbital 2py tersisa tidak terpengaruh. Energi dari setiap orbital hibridisasi lebih besar dari orbital s awal tetapi kurang dari orbital p awal. Yang tersisa orbital 2p. Dalam hal ini orbital 2py tetap pada tingkat energi semula. Dan yang ketiga ada hibridisasi sp3. Dalam hibridisasi sp3, orbital 2s digabung dengan ketiga orbital 2p untuk memberikan 4 set orbital hibrida sp3, atau jumlah orbital hibrida harus sama dengan jumlah orbital awal atom yang digunakan untuk penggabungan. Orbital hibrida masing-masing akan memiliki energi yang sama tetapi akan berbeda dengan energi dari orbital atom awalnya. Perbedaan energi ini akan mencerminkan pencampuran masing-masing orbital atom. Energi dari setiap orbital hibrida lebih besar dari orbital awalnya, tetapi kurang dari p awal.
Selanjutnya ada penyelesaian. Pada gambar, atom C2 memiliki 4 ikatan tunggal, yaitu 2 ikatan CH dan 2 ikatan C. Dan karena C hanya memiliki 4 elektron valensi, maka tidak ada elektron valensi yang bebas, sehingga jumlahnya sama dengan 4 orbital hibrida. Berarti kita anggap ada 1s plus 3p, di mana orbital hibrida menjadi sp3. Lalu atom O memiliki 1 ikatan rangkap 2, yaitu 1 ikatan O rangkap 2C. Karena O mempunyai 6 elektron valensi, berarti pada O sudah terpakai 2 elektron valensi. Jadi masih ada tersisa 4 elektron valensi atau 2 PeB. Jadi atom O ini mempunyai 1 ikatan rangkap 2 ditambah 2 PeB, menjadi 3 orbital hibrida. Di mana anggap ada 1s ditambah 2p, menjadi orbital hibrida O adalah sp2. Lalu atom N memiliki 1 ikatan rangkap 3, yaitu ikatan C rangkap 3N. Karena N mempunyai 5 elektron valensi, berarti pada N mestinya mempunyai 2 elektron atau 1 PeB. Jadi atom N ini punya 1 ikatan rangkap 3 ditambah 1 PeB sama dengan 2 orbital hibrida. Sebab ada 1s tambah 1p, menjadi orbital hibrida N adalah sp. Jadi hibridisasi atom C2, O, dan N berturut-turut adalah C, sp3, sp2, dan sp. Soal yang ketiga, berikut ini pernyataan mengenai etanol atau CH3CH2OH. Yang pertama, etanol mengandung ikatan OH polar sehingga dapat bercampur baik dengan air. Kedua, etanol membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ketiga, titik didih etanol lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan jumlah atom yang sama. Keempat, pada temperatur yang sama, tekanan uap jenuh etanol lebih rendah dari air. Manakah pernyataan yang benar? A. Hanya pernyataan 1, B. Pernyataan 1 dan 2, C. Pernyataan 1, 2, dan 3, D. Pernyataan 1, 2, dan 4, atau E. Semua pernyataan benar. Sebelum masuk ke jawaban, mari kita membahas tentang etanol. Etanol atau alkohol adalah nama suatu golongan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Etanol dalam ilmu kimia disebut sebagai etil alkohol dengan rumus C2H5OH. Rumus umum dari alkohol adalah ROH. Secara struktur alkohol sama dengan air, namun salah satu hidrogennya digantikan oleh gugus alkil. Gugus fungsional alkohol adalah gugus hidroksil. OH, pemberian nama alkohol biasanya dengan menyebut nama alkil yang terikat pada gugus OH. Kemudian menambahkan nama alkohol. Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus hidroksil ini dapat berpartisipasi ke dalam ikatan hidrogen, sehingga membuat cair dan lebih sulit menguap daripada senyawa organik lainnya. Dalam etanol, gugus hidroksil bersifat polar. Oksigen karena lebih elektronegatif daripada hidrogen, menarik pasangan elektron bersama ke arah dirinya sendiri dan membawa muatan negatif parsial. Hidrogen memperoleh muatan positif parsial. Ketika etanol dilarutkan di dalam air, ia akan membentuk ikatan hidrogen dengan air, sehingga etanol sangat larut di dalam air. Interaksi antara molekul air dengan molekul etanol digambarkan sebagai berikut. Interaksi yang dominan pada etanol yaitu adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul. Ikatan ini terjadi pada senyawa-senyawa yang sangat polar. Ikatan hidrogen terjadi ketika ada molekul F, N, O berikatan dengan hidrogen. Ikatan hidrogen sangat berpengaruh pada nilai titik didih karena ikatan hidrogen ini memiliki energi ikatan yang besar. Dengan energi ikatan yang besar akan lebih sulit mendidihkan atau memisahkan atom tersebut, sehingga nilai titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi, pernyataan yang benar mengenai etanol adalah C, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3. Sekian pembahasan mengenai soal kimia organik fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.